Merry Christmas itu terdiri dari dua kata, Merry dan Christmas. Kata Merry, saudaraku, itu artinya adalah ceria, happy, bahagia, penuh dengan sukacita. Kata Christmas saya rasa saudara sudah tahu. Hari Natal, basically Natal lah, saudaraku. Jadi nggak salah juga kalau saudara mengatakan selamat hari Natal. Tapi ada banyak yang tidak disadari ketika saudara mengucapkan Merry Christmas, saudaraku. Saya berdoa sejak dari hari ini kalau saudara mengatakan Merry Christmas, saudara ingat apa yang saya katakan ini. Setiap kali saudara berkata Merry Christmas, sebaliknya saudara menerima ucapan dari orang di kiri kanan saudara mengatakan kepada saudara Merry Christmas, ingat ini baik-baik. Tanpa saudara sadari, saudara sedang memperkatakan satu dengan yang lain. Natalmu tahun ini tidak akan menjadi Natal yang menyedihkan. Natalmu tahun ini akan jadi Natal yang penuh sukacita. Kalau mau bilang amin, amin yang lebih dahsyat lagi. Regardless saudara datang ke tempat ini, apapun yang sedang saudara alami, bahkan mungkin sebelum saudara berangkat ke tempat ini, saudara mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi pada saat saudara menerima ucapan Merry Christmas, jangan latah lagi ya. Tapi ketika kau katakan Merry Christmas, mean it. Katakan dengan iman percaya. Ketika saudara terima dengan iman percaya. Yes, Pastor, tahun ini Natalku tidak jadi Natal yang menyedihkan. Ketika kau katakan Merry Christmas, yes, amin Pastor, tahun ini Natalku Natal yang penuh dengan sukacita. Sejak hari ini saya berkatakan ya saudara, engkau yang selama ini terus hidup membawa beban, hari ini kau merdeka dari kekhawatiran, engkau merdeka dari ketakutanmu, merdeka dari masa lalumu, merdeka dari sakit hati, kepahitan, keputusasaan. Jadi terima dengan iman. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Starting from today, saudaraku, carefree life. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat 7 itu ngomong kayak gini. Serahkanlah khawatirmu kepadanya, sebab ia akan memeliharakan kamu. Berapa banyak dari saudara yang menyadari bahasa Indonesia kita, orang Indonesia itu sukanya dihalus-halusin, saudara. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan serahkanlah kekhawatiranmu, segala kekhawatiranmu kepadanya. Tahukah saudara bahasa aslinya di dalam bahasa Inggrisnya itu bukan serahkan. Cast all your cares upon him. Di sini yang pandai bahasa Inggris, arti kata cast apa saudara? Buang. Kok serahkan? Terlalu halus. Bukan diserahkan saudara, disuruh buang. Sejak dari hari ini ya saudara, berapa banyak dari saudara yang sepakat dengan saya? Yang namanya kekhawatiran, ketakutan, sakit hati, buang jauh. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang mengerti aminnya yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Yang namanya kekhawatiran, ketakutan, sakit hati, buang. Pertanyaannya, Pastor, dibuang kemana? Dibuang kemana, saudara? Yes, aman, buang. Buang mana, saudara? Coba buang samping kiri kananmu, ada yang mau terima nggak?
Halo? Tapi Alkitab ngomong, cast your cares upon me, kata Yesus. Boleh nggak saya tanya? Ada di sini yang mau terima sampah? Manusia aja nggak mau terima sampah loh Pak. Berapa banyak yang sepakat kekhawatiranmu, ketakutanmu, sakit hatimu? Berapa banyak yang setuju itu sampah? Senggol kiri kanan, sampah kok dibawa-bawa gitu. Orang Kristen tuh aneh loh. Udah tahu sampah tapi dibawa terus, udah. Disayang-sayang lagi. Enggak pastor, iya aja. Disuruh ngelepas nggak mau kok. Ampuni, nggak akan. Kan? Sih, kita manusia aja nggak mau terima sampah loh, saudara. Tapi ayat ini berlanjut, saudaraku. Cast your cares upon me. Hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, Yesusmu mau terima sampahmu. Sedih ya, saudara? Saudara aja nggak mau terima loh sampah orang di kiri kanan saudara. Tapi Yesusmu mau terima sampahmu. Saudara tahu kenapa? Ayat ini lanjut ngomong, for He cares for you. Dia peduli saudara. Sejak masa pandemi, saudaraku, saya berjumpa dengan sangat banyak orang yang merasa gak ada lagi yang peduli. Pastor, nobody cares. My family, keluarga saya bahkan gak peduli. Bahkan hari-hari ini saya menemukan ada banyak orang merasa, apa gereja masih peduli? Saya berjumpa dengan sangat banyak orang yang akhirnya merasa kayak apa? Hidup itu kayak dijalani sendiri gitu. Susah-susah ya saya tanggung sendiri, pastor. Siapa lagi yang mau peduli? Gak ada orang yang peduli. Tapi saya berdoa ya hari ini ya saudara, saudara datang di tempat ini, saudara tangkap pesan ini. Manusia di dalam semua kekurangan kelemahannya, saudara bisa berkata, they don't care. Tapi pesan Natal hari ini saya bawakan kepada saudara, He cares for you. Dia peduli keadaan saudara. Dia mau tahu kehidupan saudara. Begitu rupanya Dia cares for you. Ada sebagian dari saudara bertanya, pastor, seberapa Tuhan care sama saya? Saya bukain ya saudara. Saudara mau tahu seberapa Tuhan care sama saudara? Saya bukain saudara ayatnya. Ya saya pasalnya yang ke-49, ayatnya yang ke-14 sampai 16 saudara. Dengar ayat ini baik-baik. Dan jangan pernah bilang sama saya lagi, nggak ada yang peduli sama saya, pastor. Sepakat saudaraku? Saya akan bacakan ayat ini. Simpan ayat ini. Kapanpun saudara merasa nobody cares, kapanpun saudara merasa you fight alone, dengar ayat ini saudara. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhanku telah melupakan aku. Ada di sini yang ngomong seperti Sion? Tuhan telah meninggalkan aku. Pastor, Tuhan sudah melupakan hidupku. In case ada di antara saudara yang berkata seperti itu, ini jawaban Tuhan saudaraku. Ini yang Dia katakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Ini kata Tuhan saudara. Sekalipun Dia melupakannya, dengar ini saudaraku, aku tidak akan melupakan engkau. Sedalam itulah Dia care about you. Ayat 16 melanjutkan, saudara lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Saya lanjutkan ya saudaraku.
Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku, apa artinya? You got a place in my heart. Kadang kita baca Alkitab, saya pernah ceritakan kepada saudara, bahasa gaulnya zaman itu dengan sekarang itu beda. Kalau saudara bicara sama orang tua di atas saudara lah, nggak usah orang zaman itu, anak-anak muda kalau ngomong lol, emangnya orang tua saudara tahu? Kan? Anak saya itu, saya sebel saudaraku. Saya tulis panjang dan lebar, saya chat dia, cuman dijawab 3 huruf. IDK. Sih, hanya anak muda yang tahu saudaraku. Enak jitak saudara. Saya ngecat panjang lebar, jawabannya 3 huruf IDK saudara. Zaman dulu sama. Kalau saudara mengartikan Alkitab itu bahasanya mereka. Aku akan membangun tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara bingung maksudnya piye toh? You got a place in his heart. Dan tempat untuk saudara itu tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun di hatinya Tuhan.